kasih Pendeta Iwan Triwahyudi. Hari ini tanggal 6 Juni 2022. Pendeta Iwan atau Boksu Iwan, panggilan akrabnya di lingkungan GKI Samanhudi, telah hampir 35 tahun melayani di GKI. Bermula sebagai penatua khusus, lalu Pendeta Iwan mengayomi dan tumbuh bersama jemaat GKI Samanhudi sejak pentahbisannya sebagai pendeta pada tanggal 1 Juli 1991. Kebaktian hari ini bertemakan dalam rengkuhan waktu Tuhan, dan firman Tuhan akan dipimpin oleh Pendeta Immanuel Kristo. Mari bersama-sama kita meneduhkan, mempersiapkan diri kita untuk sebentar lagi masuk di dalam ibadah.
Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Tuhanlah yang mengatur segala sesuatu seturut dengan waktu dan rencananya. Dalam rengkuhan Tuhan, suka dan duka, serta berbagai pengalaman hidup dapat dilalui dengan baik. Pada hari ini, kita berkumpul untuk merayakan kasih setia Tuhan dalam hidup kita sebagai umat-Nya. Kita mensyukuri kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Begitu pula dengan rancangannya yang selalu indah pada waktunya. Kini mari kita menyatukan hati untuk datang menghadap Tuhan, Sang Raja yang Maha Mulia. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwamu, pujilah Dia. Datang berkau, berilah musikmu bergaul, angkatlah pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang
Kebaktian emeritasi ini berlangsung karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara, saat ini kita mengikuti kebaktian emeritasi atas diri Pendeta Iwan Triwahyudi yang bertemakan dalam rengkuhan waktu Tuhan. Jika menoleh ke belakang dan kembali mengingat waktu pelayanan yang sudah dijalani oleh kita, secara khusus Pendeta Iwan, pasti menginsafi kalau pelayanan penuh liku yang dikerjakan selama 35 tahun adalah perjalanan yang sungguh diberkati Tuhan, yang membentuk, mengajar, melembutkan, menguatkan dan mendewasakan. Perjalanan pelayanan ini tentu tidak hanya memproses Pendeta Iwan semata, tetapi juga keluarga dan jemaat Tuhan di tempat ini. Campur tangan Allah setiap waktulah yang memampukan Pendeta Iwan menjalani masa pelayanannya secara struktural. Oleh karena itu, bisa memasuki masa emeritasi adalah sebuah anugerah yang kita rayakan. Kita mensyukuri kehadiran Pendeta Iwan Triwahyudi, hambanya yang setia melayani hingga akhir. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau-lah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Tuhan, tiap jam ku puji nama-Mu. Tuhanku yang kudus, tetapku milik-Mu. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa
Sebelum kita membuka, membaca, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, tetapi juga Tuhan yang kami yakini senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menentukan setiap jalan-jalan kami. Tuhan jugalah yang memampukan hamba-Mu untuk menjalani panggilan pelayanannya dengan setia. Bapa Sorgawi, Tuhan yang penuh kasih, saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami memohon pimpinan dan pertolongan-Mu karena kami menyadari keterbatasan kami. Untuk kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu dalam hidup kami. Tolonglah juga hamba-Mu, biarlah dia boleh menyampaikan perenungannya dengan bahasa yang sederhana, yang jelas untuk dimengerti, yang melaluinya Tuhan menyapa setiap kami. Bapa di surga, berfirmanlah dan berkata-katalah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu. Ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk. Ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari. Ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek. Ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri. Ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi. Ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Demikian pembacaan Alkitab. Untuk kita berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya,
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rekan pendeta ITW, orang Jawa memiliki ungkapan yang menggambarkan tentang hidup dan kehidupan. Orang Jawa mengatakan urip itu mung mampir ngombe. Hidup itu cuma mampir untuk minum. Hanya singgah untuk minum. Bagi saya ungkapan ini memiliki logika yang menarik. Bagi orang Jawa hidup itu adalah sebuah peristiwa singgah mampir. Hal itu hendak mengatakan tentang sesuatu yang mendalam. Bahwa hidup ini memiliki kodrat kesementaraan. Sebab yang namanya singgah, yang namanya mampir itu tidak makan waktu lama. Yang lama itu nginep. Singgah atau mampir itu cuma sebentar. Jadi hidup ini memiliki kodrat kesementaraan. Hidup ini singkat. Hidup ini sementara. Dalam kitab Pengkhotbah dikatakan untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk apapun di dunia ini ada masanya. Di dunia ini tidak pernah ada yang abadi. Tidak pernah ada posisi yang abadi. Tidak pernah ada jabatan yang abadi. Tidak pernah ada kedudukan yang tanpa batas waktu. Tidak pernah ada jabatan yang tidak pernah berakhir. Catatan ini membuat kita diajak untuk bisa merasa. Ojo dadi wong sing rumangsa iso, nanging dadi wong sing iso rumangsa. Jangan jadi orang yang merasa bisa, tapi jadilah orang yang bisa merasa. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Setiap waktu ada orangnya. Dan setiap orang ada waktunya. Tahun 90, saudara, saya tiba di Jakarta. Sempat menjalani pelayanan di GKI Samanhudi sebelum ditempatkan di GKI Gunung Sari. Dan saya tinggal di pastori pendeta ITW. Saya tinggal di rumah Pak Iwan. Saya belajar tentang bagaimana menjalani kehidupan seorang pendeta. Saya pikir jadi pendeta enak. Cuma hari Minggu doang. Ternyata enggak. Suka ditelepon malam-malam. Suka dibangunin pagi-pagi. Saya juga bertanya tentang ini dan itu. Saya juga mencoba memahami ini dan itu tadi. Pendeta ITW menjadi mentor saya untuk beberapa hal. Sebagian ya saya bisa sendiri. Sambil saya berusaha juga untuk menjadi diri sendiri. Supaya saya enggak khotbah kayak pendeta Iwan gitu ya. Hingga akhirnya pendeta Iwan hari ini berhak untuk menyandang gelar pendeta emeritus sebentar lagi. Sebuah bentuk penghargaan karena kesetiaannya dalam mengerjakan panggilan pelayanannya sebagai seorang pendeta. Jabatan pendeta emeritus adalah sebuah gelar kehormatan yang tidak bisa diminta. Tetapi ini diberikan. Mau minta juga nggak bisa. Ini diberikan sebagai sebuah bentuk penghargaan. Bapak Ibu Saudara, pada bagian lain dari buku Pengkhotbah dikatakan hidup ini adalah kesia-siaan. Segala sesuatu adalah sia-sia. Ya, segala sesuatu adalah sia-sia ketika semua yang berbatas waktu itu tidak bisa diberi makna.
Pengkhotbah berkata hidup ini sia-sia ketika seluruh kerja keras hidup sehari-hari tidak terarah kepada Allah. Segala jabatan dan kedudukan akan menjadi sesuatu yang sia-sia ketika jabatan dan kedudukan tidak dipakai untuk memuliakan Tuhan. Tidak dipakai untuk melayani sesama. Segala kekayaan akan menghancurkan hidup manusia ketika tidak dapat dikelola dengan baik. Kenikmatan akan berlangsung sementara. Kehormatan akan pudar. Posisi dan kuasa hanyalah gemerlap sebentar. Itu sebabnya kita tidak boleh menyandarkan hidup kita pada hal yang sia-sia. Dalam bahasa pengkhotbah, kesia-siaan itu bukan hanya berarti tidak berguna, tetapi juga berarti tidak mengantar manusia pada kehidupan yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, catatan-catatan pengkhotbah mengingatkan setiap kita agar kita boleh menjalani kehidupan dengan bijak. Agustinus adalah pribadi yang beruntung. Setelah dia melewati masa di mana dirinya tidak pernah puas dan tidak pernah tuntas dengan apa yang diraihnya, dengan pengetahuan yang bisa dikejar oleh akal budinya, dengan kebenaran yang dipeluk oleh kekuatan batinnya, akhirnya dia menemukan bahwa segala kehausan akan kebijaksanaan hanya dapat dipenuhi di dalam Allah. Agustinus menemukan kehidupan yang sesungguhnya setelah dia menjumpai sang cinta itu. Allah itu sendiri. Yang melaluinya Agustinus kemudian berkata, terlambat aku mencintaimu, oh Allahku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, supaya kita menjadi pribadi yang tidak terlambat mencintai Tuhan, maka kita tidak punya pilihan lain selain memaknai tiap bagian dari kehidupan yang Tuhan percayakan. Kebenaran bahwa hidup ini sebuah aktivitas singgah untuk minum air adalah kesempatan yang harusnya kita manfaatkan. Pengkhotbah mengatakan segala sesuatu ada waktunya. Hidup ini adalah aktivitas singgah untuk minum air, yang menandakan bahwa semuanya tidak berakhir di sini, tidak berakhir di persinggahan itu, tetapi ke depan mengarah kepada Allah, sang sumber cinta itu. Jadi kalau hari ini pendeta ITW akan memasuki masa emeritus, itu bukan berarti akhir. Karena Bapak cuma mampir singgah, Pak. Mampir singgah itu bukan berhenti. Mampir singgah itu bukan menetap. Mampir singgah itu bukan selesai. Dan ternyata Tuhan yang mengantar Pak Iwan mampir singgah itu adalah Tuhan yang membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Tanggung jawab terhadap jabatan, kesetiaan pada panggilan, dan komitmen kepada pelayanan tetap harus dilanjutkan. Hanya saja dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang tidak persis sama. Dalam rengkuhan waktu Tuhan banyak hal sudah dikerjakan. Dan dalam pelukan sang cinta tanggung jawab baru dipercayakan. Tahun 90 saya di tempat Pak Iwan. Dan saya dipanggilnya Otong. Ya. Ternyata untuk segala sesuatu memang ada waktunya. Dan saya bersyukur hari ini kita bersama-sama melihat sebuah peristiwa. Dengan bertambahnya pendeta emeritus, maka bertambah pula tempat untuk kita bertanya. Selamat memasuki masa emeritus, Pak Iwan. Dan terus menjadi berkat di situasi yang Tuhan anugerahkan. Tetap berkarya dengan cara yang berbeda. Dan selamat juga kepada seluruh jemaat Tuhan yang telah menjalani pelayanan bersama dengan hamba-Nya.
ada waktu untuk mulai khotbah. Dan ada waktu untuk berhenti khotbah. Di buku liturgi saya cuma dikasih waktu 20 menit paling lama. Tuhan memberkati Pak Iwan, Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan, Tuhan memberkati keluarga Bu Titi dan anak-anak. Selamat sudah menjadi teman seperjalanan untuk melayani Tuhan dan jemaatnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Setelah kita memasuki pelayanan emeritasi pendeta, kita datang ke hadapan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah untuk mengemeritasikan seorang pendeta dalam gereja Tuhan. Dalam kebaktian emeritasi ini, Pendeta Iwan Triwahyudi karena telah mencapai umur yang ditetapkan, yaitu 60 tahun, akan dinyatakan dan diberi status sebagai pendeta emeritus GKI. Pendeta Iwan Triwahyudi telah 30 tahun menjadi pendeta GKI. Selama kurun waktu itu bersama dengan umat dan pejabat gerejawi lainnya oleh panggilan Allah dalam Kristus dan dengan kuasa Roh Kudus, Pendeta Iwan Triwahyudi telah memimpin gereja dan menjalankan misinya di tengah dunia sebagai peran serta gereja dalam misi Allah. Ia telah melaksanakan pembangunan tubuh Kristus. Ia telah memberitakan firman Allah serta melayankan sakramen-sakramen baptisan kudus dan perjamuan kudus. Ia telah menjadi gembala dan pengajar, berbagi suka dan duka jemaat, menghiburkan yang susah, menguatkan yang lemah, membalut yang terluka, mencari yang terhilang dan tersesat, serta menolong yang sakit dan sekarat. Ia telah menjadi teladan dalam iman, yaitu dalam berjuang untuk perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan, berjuang untuk keesaan gereja dan keesaan umat manusia, berjuang menantikan penggenapan perjanjian Allah. Pada hari ini ketika Pendeta Iwan Triwahyudi dinyatakan dan diberi status sebagai pendeta emeritus GKI, ia akan dibebaskan dari semua jabatan dan fungsi strukturalnya di dalam majelis jemaat. Dan karena itu juga dalam majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode. Namun tidak berarti ia akan berhenti melayani sebagai pendeta, karena jabatan pendetanya berlaku seumur hidup. Dan dengan demikian kehormatannya sebagai seorang pendeta pun akan tetap dipertahankan. Bahkan sebagai pendeta emeritus, ia akan terus diberdayakan demi kehidupan dan pelayanan GKI sesuai dengan kondisi dan kemampuannya dan sesuai dengan kebutuhan yang ada pada jemaat, klasis, sinode wilayah, dan sinode. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, dalam rengkuhan waktu Tuhan memimpin hamba-Nya, menjalani panggilan pelayanannya, mengerjakan tanggung jawabnya. Dan saat ini kami bersyukur bersama ya Tuhan, sebagai gereja, untuk apa yang Tuhan kerjakan dalam diri hamba-Nya. Ketika Pendeta Iwan Triwahyudi boleh menyelesaikannya dengan baik dan memasuki masa emeritus. Dalam tangan kasih karunia Tuhan, kami mempercayakan perjalanan Pendeta Iwan beserta dengan keluarga, perjalanan jemaat Tuhan di tempat ini. Dan dalam rasa syukur kami menaikkan doa kami. Amin. Saya mengundang Pendeta Iwan Triwahyudi untuk berdiri. Saudara Pendeta Iwan Triwahyudi selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyatakan dan memberikan status sebagai pendeta emeritus Gereja Kristen Indonesia kepada saudara di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Seorang wakil dari Badan Pekerja Majelis Sinode akan membacakan piagam emeritasi. Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia. Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia menyatakan bahwa Pendeta Iwan Triwahyudi diberi status sebagai pendeta emeritus dalam kebaktian emeritasi pendeta pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 pukul
19.00 waktu Indonesia bagian Barat di GKI Samanhudi. Dilayani oleh Pendeta Immanuel Kristo. Tangerang, 6 Juni 2022, Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia, cap dan ditandatangani oleh Pendeta Handi Hadiwitanto selaku Ketua Umum, Pendeta Dani Purnama selaku Sekretaris Umum. Piagam emeritasi ini akan diberikan kepada Pendeta Emeritus Iwan Triwahyudi, kemudian juga kepada Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah GKI Sinwil Jawa Barat, Badan Pekerja Majelis Klasis GKI Klasis Jakarta Utara, dan Majelis Jemaat GKI Samanhudi. Disilakan saudara-saudara yang mewakili. Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Sang Kepala Gereja, pemilik pelayanan, kami datang kembali di dalam doa, mengangkat syukur kami untuk semua yang baik, yang Tuhan karuniakan bagi kami, bagi jemaat ini, bagi Pendeta Emeritus Iwan Triwahyudi dan keluarga. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk jejak-jejak pelayanan yang kami boleh tapaki bersama. Biarlah itu menjadi sebuah persembahan yang indah di hadapan Tuhan, dalam kelayakan yang Tuhan karuniakan. Kami saat ini mau menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa bagi Pendeta Emeritus Iwan Triwahyudi beserta dengan keluarga. Tuhan senantiasa memberkati mereka ketika mereka mengerjakan bagian dari pelayanan yang Tuhan percayakan dengan cara yang berbeda. Biarlah kehadirannya boleh menjadi teladan yang indah. Kehadirannya boleh menginspirasi banyak orang tentang kesetiaan terhadap pelayanan. Kami mau berdoa bagi jemaat Tuhan GKI Samanhudi. Kami bersyukur ya Bapa untuk kasih karunia Tuhan bagi negeri ini, sehingga kami boleh kembali menikmati kebaktian dalam perjumpaan. Dan biarlah jemaat ini boleh kembali bergiat untuk melakukan panggilan pelayanannya, untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam tiap talenta yang Tuhan anugerahkan. Kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk kelonggaran yang Tuhan boleh karuniakan dalam kehidupan keseharian kami. Namun biarlah kami boleh tetap menjaga diri kami dan menjaga sesama kami. Dengan kesungguhan kami menjalani kehidupan. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa kami ya Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang di dalamnya kami berharap akan berujung dengan endemi, kami mulai merasakan kehangatan untuk menjelang memasuki 2024.
Berikan kepada bangsa ini damai sejahtera Tuhan, ketenangan. Kami berdoa bagi kehidupan bersama antar pemeluk agama. Dalam keragaman yang Tuhan karuniakan, biarlah boleh tetap terjaga dengan baik. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk perdamaian dunia ini. Kami sungguh tidak berharap bahwa dunia ini menjadi tempat yang semakin menakutkan ketika peperangan berkembang. Oleh karena itu Tuhan berkatilah para pemimpin negara-negara di dunia ini untuk boleh tetap menjaga ketentraman bersama, damai bersama. Inilah doa kami Bapa, doa yang jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami menyempurnakan doa ini dengan mengalaskannya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, kini mari kita nyatakan syukur untuk kebaikan dan kasih setia Allah yang nyata dalam hidup kita dengan memberikan persembahan. Firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat yang 17 berbunyi demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bagi umat yang akan menyerahkan amplop persembahan, dapat maju ke depan melalui jalur tengah dan kembali melalui jalur sisi kiri dan kanan. Dimulai dari baris paling belakang. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terbit. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas
Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur untuk pemeliharaan dan kasih setiamu yang terus kami rasakan sampai saat ini. Adalah anugerah-Mu kalau kami boleh membawa persembahan syukur yang dari Engkau juga asalnya. Kiranya Tuhan berkenan memberkatinya, supaya bisa digunakan untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengasihi kami panjatkan doa ini. Amin. Saudara-saudara, mari kita jalani kehidupan di depan dalam rengkuhan waktu Tuhan. Kita mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, akan rancangan baik yang Tuhan siapkan untuk kita. Namun di tengah segala ketidakpastian yang ada, melangkahlah dengan pasti bersama Tuhan. Ia sendirilah yang akan memegang dan menuntun sampai akhir langkah hidup kita. Langkahku
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kebaktian emeritasi telah selesai. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan masuk ke dalam acara selanjutnya yang akan dipandu oleh kami, Yandi Ramlan. Dan saya Pujiastuti Suksmono. Pada kesempatan pertama ini, kami mengundang Pendeta Beni Halim untuk dapat memberikan kata sambutan. Pendeta Beni Halim adalah Badan Pekerja Majelis Sinode BPMS GKI. Kami persilahkan. Selamat malam saudara-saudara. Selamat malam yang terkasih Pendeta Emeritus Iwan Tri Wahyudi. Yang pertama, Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia mengucapkan selamat Hari Raya Pentakosta. Yang kemarin baru kita rayakan bersama-sama serentak dengan perayaan pengucapan syukur tahun. Dan itu berarti dalam perayaan emeritasi saat ini menjadi bagian yang nampak sekali sebagai pekerjaan dari Roh Kudus yang membuat gereja bisa bersyukur, bisa bersukacita. Dari tadi saudara-saudara saya mengikuti kebaktian emeritasi, hanya mendengar suara Pendeta Immanuel Christo. Karena baru kali ini Pendeta Immanuel Christo saya tatap wujudnya bunga semua. Secara simbolik tadi saya merenung emeritasi ya seperti bunga, terlihat indah, namun ada waktunya bunga itu tidak di sini lagi. Layu. Karena itu sungguh tepat ketika tema emeritasi dalam rengkuhan waktu Tuhan. Jadi tidak sembarang waktu, dalam rengkuhan waktu Tuhan. Saya ingat dulu saat remaja saya pernah mengikuti kelas PA yang dipimpin Pendeta Eka Dharma Putra. Nah, salah satu bahasanya adalah pengkhotbah pasal 3 tadi. Nah, yang saya ingat adalah saat itu Pendeta Eka mengatakan begini.
Waktu bukan sekedar dimanfaatkan. Waktu bukan sekedar dijalani. Melainkan waktu dinikmati bersama Tuhan. Dinikmati. Dinikmati hingga akhirnya nampak yang indah. Indahnya bukan sekali, tetapi terus dan terus dan terus. Bapak Ibu saudara-saudara, Pendeta Emeritus Iwan Triwahyudi dan juga rekan-rekan pendeta dan para pendeta emeritus dan jemaat, sejujurnya tidak semua orang bisa menikmati waktu bersama dengan Tuhan. Tidak semua pendeta juga bisa menikmati kehadiran Tuhan di dalam pelayanan. Dan kita mensyukuri ketika Gereja Kristen Indonesia selalu mengingatkan dan menerangi kita menjalani waktu bersama dengan Tuhan. Karena itu periode struktural hingga seorang bisa memasuki masa emeritus bukanlah sekedar sebatas dia selesai. Tapi dia melanjutkan dalam kehidupan yang baru dengan pengalaman bersama dengan Tuhan. Pengalaman baru seperti apa? Saya berbagi sedikit, beberapa waktu yang lalu saya memimpin kebaktian emeritasi. Kemarin juga saya menghadiri kebaktian emeritasi. Sempat ada yang mengatakan begini, enak jadi pendeta, mengawali pekerjaan tempat tersedia, hidup terjamin. Mengakhiri pekerjaan, tanda kasih menumpuk dan diberikan. Tetapi ada satu bagian yang mungkin kita lupakan. Bahwa pelayanan seorang pendeta itu bukan sebatas sekedar yang tersedia. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan dalam pengantar emeritasi yang juga mengutip hampir sama dengan liturgi penabisan, seorang pendeta hadir bersama dengan jemaat Tuhan, bukan sekedar dia menyampaikan firman Allah, berbagi suka duka dan seterusnya. Mungkin itulah yang perlu dan penting kita syukuri dan juga kita ingat. Bahwa Pak Pendeta Emeritus Iwan Triwahyudi telah melewati hampir sebagian dari usia hidupnya. 60 tahun, 30 tahun dalam pelayanan kependetaan. Kok bisa lewat seperti itu? Bisa karena dalam rengkuhan waktu Tuhan. Dan ini yang menjadi teladan dan juga semangat bagi kita di dalam menjalani kehidupan pelayan. Karena itu bagi GKI, seorang pendeta ketika dia memasuki masa emeritus, kalau kita lagi-lagi memperhatikan liturgi yang ada, jabatan pendetanya tetap dipertahankan. Jadi dia melewati satu waktu struktural, tapi jabatannya mencapai waktu sampai akhir hidupnya. Karena itu penegasannya apa? Kehormatannya sebagai pendeta harus dipertahankan. Para pendeta emeritus bukanlah sama seperti para karyawan yang berhenti bekerja, atau orang-orang yang dipandang hidupnya berkelimpahan, atau mungkin dengan istilah more than enough. Tetapi dia hidup dalam anugerah Tuhan. Nah, dalam kesempatan inilah Badan Pekerja Majelis Sinode GKI hendak mengajak kita semua untuk setiap kali menyaksikan dan mengemeritasikan pendeta dalam gereja Tuhan, kita bersyukur.
namun juga kita tetap hadir bersama-sama dengan para pendeta emeritus untuk menikmati waktu yang dijalani bersama-sama dengan Tuhan. Jemaat GKI Samanhudi, sejauh yang saya tahu, jemaat yang sudah berulang kali menyelenggarakan kebaktian emeritasi. Artinya jemaat ini hadir dan hidup bersama dengan para pendeta yang telah mencapai garis akhir strukturalnya, dan juga beberapa di antaranya telah mencapai garis akhir kehidupan. Kiranya kehadiran para pendeta emeritus memberikan kita semangat, semarak, dan sukacita untuk terus membangun dan mengerjakan tanggung jawab kita di tengah kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan ini juga Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia mengajak kita semua untuk kembali mensyukuri satu waktu bagi kita untuk merayakan pesta iman pada persidangan Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia pada November 2022. Yang menjadi istimewa dan unik adalah bukan karena kami berakhir masa pelayanannya, melainkan kembali kita mengamandemen tata gereja dan tata laksana GKI. Sekarang ini sedang berlangsung proses sosialisasi. Kiranya rekan-rekan anggota majelis jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah dapat mendalami, melengkapi, hingga kembali kita memiliki perangkat tata gereja dan tata laksana GKI yang mencerminkan kehadiran waktu Tuhan di dalam setiap pelayanan kita. Dan juga di dalam waktu Tuhan yang tersedia itulah kita semua tetap mensyukuri bahwa Tuhan itu selalu baik bagi kita. Akhirnya atas nama 3 sinode wilayah, 19 klasis, 230 jemaat Gereja Kristen Indonesia, kami mengucapkan selamat menjalani masa emeritasi Pendeta Emeritus Iwan Triwahyudi. Terima kasih untuk persembahan pelayanannya secara struktural, dan juga Ibu Titi beserta anak, menantu, dan cucu. Selamat juga kepada GKI Samanhudi bersama dengan seluruh pendeta maupun pendeta emeritusnya yang kini bertambah 1, BPMK GKI Klasis Jakarta Utara, dan GKI Sinwil Jawa Barat, serta bagi kita semua. Tuhan menolong dan memberkati kita semua di dalam merayakan waktu yang Tuhan sediakan bersama dengan Tuhan. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Pendeta Beni Halim. Selanjutnya kami mengundang Penatua Rudi Kusnadi, Ketua Umum Majelis Jemaat GKI Samanhudi untuk memberikan kata sambutan. Rekan Pendeta Emeritus Iwan Triwahyudi bersama dengan keluarga. Jadi pertama kali saya menyapa sebagai Pendeta Emeritus Pak Iwan. Pendeta Immanuel Kristo yang memimpin ibadah, Pendeta Beni Halim yang mewakili Badan Pekerja Majelis Sinode, rekan-rekan Badan Pekerja Majelis Sinode, Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah, Badan Pekerja Majelis Klasis, Majelis Jemaat di lingkungan GKI, para pendeta, undangan, dan umat yang dikasihi Kristus. Puji dan syukur kepada Tuhan yang memungkinkan kita hadir dalam kebaktian emeritasi Pendeta Iwan pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya mengenal Pendeta Iwan cukup lama. Kami pertama kali ketemu pada saat Pendeta Iwan bergabung ke Samanhudi tahun 1987.
Kemudian kami bertemu lagi di dalam pelayanan saat beliau menjadi pendeta dan ditabiskan 1 Juli 1991. Memang masa di mana kami bersama-sama melayani dan cukup intens pada saat terakhir, pada saat kami berdua juga terlibat di dalam kepemimpinan Majelis Jemaat Samanhudi beberapa tahun sebelum Pendeta Iwan memasuki persiapan emeritasinya. Ada beberapa kesan yang mendalam mengenai Pendeta Iwan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Bekerja bersama dengan Pendeta Iwan memberikan kesan khusus bagi rekan-rekan majelis jemaat, di mana kami merasakan ada nilai persahabatan yang ditampilkan oleh yang bersangkutan. Dalam menjalani pasang surut pelayanan, Pendeta Iwan memahami kekurangan dan membuka diri untuk perbaikan demi kebaikan bersama. Pendeta Iwan yang sering juga diberi julukan Boksu Iwan berpenampilan sederhana, ramah dan rendah hati. Ia dikenal sebagai pendeta yang baik, mau menolong meskipun di luar tanggung jawabnya. Ia sabar, mau mengalah dan menghindari perselisihan. Sikap yang luas membuat dia seakan tidak punya prinsip. Padahal di balik keluasannya, ia adalah sosok yang teguh pada pendirian. Dia bukan orang yang suka berkelakar, tapi suasana senda gurau tidak membuat dia canggung. Saat bertemu dengan kalangan Cirebonan, maka bahasa persilatan Cirebon sering terselip di antara dialog dan diakhiri dengan ketawa kecilnya yang khas. Perhatikan pada saat Pendeta Iwan ketawa kecil, kita akan selalu ingat dia. Pandemi COVID-19 tidak menghalangi pelayanan Pendeta Iwan. Kunjungan kepada orang yang sakit dan umat yang membutuhkan pelawatan tetap dilakukan di dalam situasi yang saat itu mencemaskan kita semua. Demikian pula pelayanan pastoral terkait dengan peneguhan dan pemberkatan pernikahan ataupun pemakaman dan kremasi yang saat itu di dalam situasi kebaktian onsite yang kita semua perlu berhati-hati. Sikap yang ditampilkan Pendeta Iwan membuat umat tidak segan untuk meminta pertolongannya. Sempat diberi tanggung jawab untuk mendampingi Oikmas dan pemuda pada awal pelayanannya. Bagi umat, Pendeta Iwan lebih dirasakan dalam kegiatan perlawatan dan persekutuan, secara khusus dalam pelayanan pasutri. Hari ini kita menghadiri kebaktian emeritasi Pendeta Iwan Triwahyudi, Master of Science, setelah melayani jemaat GKI Samanhudi selama 35 tahun. Suatu kurun waktu dan tonggak pencapaian yang patut kita syukuri. Majelis Jemaat percaya pelayanan Pendeta Iwan tidak akan berhenti setelah berstatus sebagai pendeta emeritus. Sikap yang sejalan, yang selalu saya ingat pernyataan dari Louis Armstrong yang mengatakan bahwa pemusik tidak pensiun. Mereka berhenti ketika tidak ada lagi musik dalam dirinya. Pendeta tidak akan pensiun dalam melayani. Karena masa emeritat hanya mengakhiri jabatan strukturalnya dan pendeta emeritus akan tetap melayani sepanjang kasih Tuhan ada dalam dirinya. Bersama dengan seluruh anggota jemaat GKI Samanhudi, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Iwan selama ini. Terima kasih yang sama disampaikan kepada Ibu Titi, Puput, Rendra, Adi, Yosya, dan Dave sebagai istri, anak-anak, menantu, dan cucu yang mendampingi Pendeta Iwan di dalam melayani. Kami juga mengucapkan selamat dan mendoakan Pendeta Iwan untuk memulai babak baru dalam pelayanan sebagai pendeta emeritus. Babak baru yang merupakan peluang untuk tetap memberikan yang terbaik. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus senantiasa membimbing dan memberkati Pak Iwan, Ibu Titi, anak-anak, menantu, dan cucu. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih juga kepada yang hadir pada saat ini. Tuhan memberkati.
Terima kasih Pak Rudi untuk kata sambutannya. Pak Rudi bisa tetap di tempat dan saya undang Penatua Greti Tanidi juga untuk maju karena saat ini momen pemberian tanda kasih untuk Pendeta Emeritus ITW. Iwan Triwahyudi dan Ibu Titi kami undang juga untuk menerima tanda kasih. Pak Rudi dan Ibu Greti boleh maju ke muka. Pertama-tama dari Pak Rudi kepada Pendeta Emeritus Iwan Triwahyudi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dan yang kedua dari Penatua Greti kepada istri yang sangat setia untuk mendampingi Pendeta ITW. Puji nama Tuhan, terima kasih. Ya, kita berikan momen sebentar untuk diabadikan. Ya, terima kasih. Dan Pak Iwan boleh tetap di tempat karena sekarang ini kita berikan waktu untuk Pak Iwan. Mungkin Ibu Titi juga boleh mendampingi di sebelahnya ya. Kami persilakan Pak Iwan untuk memberikan kata sambutannya. Ambil contekan dulu tadi. Ya, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya sangat memberikan apresiasi kepada Bapak dan Ibu juga saudara-saudara ketika bisa hadir di dalam kebaktian emeritasi pada malam hari ini. Saya tahu bahwa untuk datang ke tempat ini bukanlah perkara yang mudah. Ada kemacetan dan juga mungkin ada banyak kesibukan, tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara boleh meluangkan waktu untuk bersama merayakan cinta kasih Tuhan, rengkuhan waktu Tuhan yang saya alami di dalam kebaktian emeritasi ini, dan Bapak Ibu saudara-saudara boleh bersama hadir dalam kebaktian pada malam hari ini. Walaupun sebenarnya ada pilihan untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara tidak perlu hadir dan cukup hadir secara online. Sekali lagi saya memberikan apresiasi juga untuk teman-teman pendeta yang jauh dari Surabaya, Pendeta Gunadi, ini juga Wong Cirebon, Pak Ute dari Bandung ya, dari Cimahi juga sudah hadir, juga teman-teman pendeta yang lain yang boleh hadir pada malam hari ini dan segenap undangan. Saudara-saudara, pada suatu hari saya bertanya kepada ART, asisten rumah tangga di rumah. Dia orang yang baru, karena biasa kan setelah Lebaran banyak ART yang tidak kembali, dan kami, keluarga kami mendapatkan ART yang baru. Nah, suatu hari ketika dia di dapur, saya tanya kepada orang Jawa bilang batur ya, asisten rumah tangga ini. Orangnya diam. Lalu saya tanya begini, hidup kamu bahagia enggak? Lalu dia bilang, bahagia Pak. Apa yang menyebabkan kamu bahagia? Bersyukur. Nah, itu kata itu saudara-saudara bukan diucapkan oleh seorang rohaniwan atau seorang pendeta, tetapi seorang yang boleh kita seringkali pandang itu kan sederhana gitu ya. Dia itu kalau saya ngomong sama dia bahasa Indonesia, dijawabnya selalu bahasa Jawa yang halus, yang kromo Inggil. Tapi di dalam kesederhanaannya dia dapat mengatakan dan juga menginspirasi bahwa kita tuh sebenarnya
dalam keadaan apapun, keterbatasan apapun, kita bisa bahagia. Dan kuncinya adalah bersyukur. Malam hari ini saya bersyukur, saudara-saudara, karena saya bisa melewati perjalanan pelayanan kalau sampai November ini 35 tahun. Saya masuk ke Samanhudi setelah saya sebelumnya orientasi. Kalau zaman dulu, orientasi dulu baru perkenalan. Saya di Bekasi Timur dan saya beruntung karena saya tinggal di tempat Pendeta Ferdi, itu juga mentor saya dan menginspirasi saya. Juga Pak Eka, ya Pak Eka juga sempat ngobrol karena kan kami memang tinggal di situ sekitar 3 bulan lebih. Desember 86, ya bulan Desember 86 saya masuk ke Samanhudi dan proses kemudian November 87 saya sebagai penatua khusus atau sebagai calon pendeta, dan waktu itu memang diproyeksikan untuk kategorial di pemuda. Makanya kalau saudara lihat saya 4 tahun ya, kemudian baru ditahbiskan. Jadi 4 tahun saya mendampingi Komisi Pemuda waktu itu, dan akhirnya saya dari kategorial menjadi pelayanan parokial, ditahbiskan jadi pendeta. Nah saudara-saudara, pada tahun 90, betul saya menyebutnya yang sekarang beda nasib sama saya. Dulu tuh saya panggil dia Otong Iman. Ini orang Cirebon itu bilang selalu Otong. Tong Priben. Nah, Tong Iman tuh tinggal sama kami sebelum ke Gunung Sahari waktu itu. Dan ketika Pak Iman itu di Gunung Sahari juga masih sering ketemu ke Kelinci, ke Kartini ya, naik Vespa waktu itu, masih kos. Tapi kami memang dekat, anak kami juga selalu dekat sama anaknya Pak Iman ya. Beda nasib sih, dia udah jadi pendeta sejuta umat. Ya kalau saya, ya saya tetap di lingkup jemaat. Memang saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang misi, biasanya orang berpikir bahwa misi gereja itu kan selalu keluar. Itu tidak salah, karena memang misi atau tugas gereja adalah untuk hadir di tengah dunia ini, untuk menyatakan kerajaan Allah. Tapi sebenarnya misi itu juga bukan hanya keluar, tapi ke dalam. Seperti dua sisi mata uang, bahwa kita punya misi keluar, tetapi kita juga harus memperlengkapi umat, memperlengkapi jemaat. Bagaimana mungkin jemaat itu bisa melakukan misinya keluar kalau tidak diperlengkapi, kalau tidak dibina, kalau tidak didampingi. Nah, saya memilih untuk lebih concern pendampingan di dalam. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, di dalam perjalanan tentu saja saya juga banyak mendapatkan warna ya dari rekan-rekan senior ya, dari Pak Yo, Pendeta Lili, Pak Paul waktu itu sebagai guru kami ya, guru saya. Mereka punya kekhasannya masing-masing ya, ada yang kuat di organisasi, ada yang kuat di pastoral seperti Pendeta Lili, Pak Paul organisasi, Pak Setiawan juga ya. Semua teman-teman yang dulu menjadi senior saya dan sekarang sudah emeritus itu mewarnai kehidupan saya. Makanya ketika ada banyak yang baru masuk ke sini, ya biasanya saya mau jadi teman buat teman-teman yang baru. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pada waktu Pak Martin emeritasi waktu itu, dalam kebaktian itu saya bertanya kepada diri saya sendiri, apakah saya bisa mencapai usia 60 seperti Pendeta Martin yang melewati masa pelayanannya kemudian masuk ke dalam kebaktian emeritasi. Nah, pertanyaan dari tahun 90, maka itu sudah dijawab sama Tuhan pada hari ini. Maka saya mengambil tema dalam rengkuhan waktu Tuhan, karena itulah yang saya hayati. Kalau bukan Tuhan yang punya rencana dan waktu yang indah buat perjalanan kehidupan pelayanan saya, ya mungkin saya nggak bakalan nyampe sampai hari ini di dalam pelayanan dan bersama-sama dengan jemaat untuk
bertumbuh ya, karena saya juga akan belajar dari anggota jemaat. Nah, saudara-saudara, saya bersyukur untuk perjalanan itu, dan saya menyadari sebagaimana dikatakan oleh Presiden India ya periode 2002 sampai 2007, bahwa hidup itu kan sebenarnya memberi kesempatan pada orang lain. Dan kita harus siap untuk menunggu giliran. Tadi dalam khotbah Pak Im juga diingatkan bahwa ya kita hanya mampir ya. Dan saya katakan pada umat, belum pantas Pak Iwan Emeritus, saya bilang enggak, semua ada waktunya. Semua sudah diatur. Nah, oleh karena itu, mari kepada jemaat juga untuk bisa menerima proses ini, dan pada akhirnya kita bersama ya, karena emeritus tadi sudah ditekankan kan hanya struktural ya, kalau pelayanan ya kita masih tetap ada interaksi ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih. Pasti pertama-tama ucapan terima kasih adalah kepada Tuhan, karena kekuatan yang dari Tuhanlah yang memungkinkan saya bisa melewati hari-hari pelayanan saya sampai hari ini. Yang kedua, keluarga yang sudah mendampingi pelayanan saya secara total, secara penuh, yang sering ditinggal-tinggal ya, karena memang orang bilang begini, pendeta itu istrinya 2, yang satu istri beneran, yang satu istrinya itu jemaat. Jadi bukan yang negatif ya konotasinya, maksudnya waktunya memang dibagi ya, hidupnya untuk jemaat juga gitu ya. Dan keluarga itulah yang kalau tanpa dukungan mungkin saya juga tidak bisa melayani dengan baik. Ya, saya berterima kasih dan bersyukur untuk keluarga yang sudah mendampingi saya. Dan pada kesempatan ini saya juga ingin berterima kasih kepada Majelis Jemaat GKI Samanhudi bersama dengan teman-teman yang melayani di komisi, di badan pelayanan, yang melaluinya kita bisa bersama berderap di dalam pelayanan. Saya juga berterima kasih kepada panitia kebaktian emeritasi yang sudah menyiapkan segenap persiapan dan juga pelaksanaan kebaktian emeritasi ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Dan dalam kesempatan ini saya juga berterima kasih kepada Kosansan. Saya menyebutnya Kosansan, nama lengkapnya Santoso Gondowijoyo, yang mengaransemen lagu dalam rengkuhan waktu Tuhan. Yang saya kirim waktu itu Pak Sansan masih di Singapura ya, di bulan Maret. Dan saya bilang sama Kosansan, saya hanya memberikan latar belakang dari tema ini, tapi dia bisa meramu sedemikian rupa sehingga saya bilang semuanya itu pas dengan apa yang menjadi pergumulan dan pelayanan saya. Nah, saudara-saudara, mungkin banyak di antara kita yang belum tahu ini Kosansan ini. Kalau saudara kenal lagunya Vina Panduwinata, Aku Melangkah Lagi, nah komposernya dia, pengarang lagunya Pak Sansan ini, ya Santoso Gondowijoyo. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Sansan untuk lagu yang sudah disiapkan. Dan dalam kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yuri ya, dan tentu Majelis Jemaat ya, karena kolaborasi untuk menyediakan bukunya Pak Andar 33 renungan, di mana Pak Andar sampaikan ke saya bahwa buku ini adalah buku yang ke-33 dan ini yang terakhir ya, sesuai dengan umur Yesus kata Pak Andar. Jadi 33 renungan, 33 tahun buku ini terbit, dan yang saudara-saudara terima sebagai tanda tanda kenang-kenangan itu adalah buku terakhir dari Pak Andar yang ke-33, 33 renungan. Kiranya itu juga menginspirasi kita untuk hidup kita terus berguna. Dan terakhir saya mau mohon maaf pada Majelis Jemaat, para penatua yang memang silih berganti, dan juga kepada rekan-rekan pendeta. Saya hanya sekrup dari sebuah yang namanya mungkin itu lokomotif atau apapun yang ada
dari geraknya gereja ini. Saya hanya satu skrup ya. Dan tanpa teman-teman, tanpa rekan-rekan sepelayanan sebagai pendeta, ya tidak bisa berbuat apa-apa juga. Ya. Saya ingat apa yang dikatakan Boksu Martin pada waktu beliau masih ada, bahwa ketika kita hidup sebagai pendeta dalam arti tidak satu dua orang tapi banyak gitu ya, maka disitulah kita harus bisa menyadari bahwa kita itu satu. Dan saya tahu bahwa berelasi dengan teman-teman juga tidak mudah, sama dengan suami istri kan begitu. Tapi kan kalau misalnya ada sesuatu yang kita nggak klop, tidak berarti harus berpisah. Nah itu sebuah proses untuk kita juga sama-sama bertumbuh di dalam melayani bersama dan demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih sekali lagi teman-teman pendeta yang sudah berderap, karena setelah ini secara organisasi kan saya tidak lagi ada dan saya memang sudah tiba gilirannya untuk tidak ada di situ. Terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan teman-teman. Dan sekali lagi untuk anggota jemaat, untuk siapapun saya juga minta maaf. Karena saya manusia biasa, ya pendeta juga manusia, saya bisa salah dalam ucap, dalam langkah, dalam laku. Dan oleh karena itu dalam kesempatan ini saya mohon maaf dan kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Selanjutnya, kita akan masuk pada sesi foto bersama. Pada kesempatan ini, kami mengundang Pendeta Emeritus Iwan dan Ibu Titi untuk dapat maju ke altar. Ya, kita berikan waktu untuk Pendeta Emeritus Iwan dan Ibu Titi untuk berfoto. Dan keluarga inti juga bersiap-siap, anak-anak, mantu, dan cucu. Jemaat kalau mau foto juga boleh, satu-satu ya, untuk mengabadikan peristiwa yang sangat istimewa ini dan menjadi memori untuk kita semua jemaat di GKI Samanhudi. Kalau nyaman Pak Iwan dengan Ibu Titi boleh buka maskernya sebentar, itu jemaat-jemaat minta ya apabila nyaman ya. Gimana kalau kita juga berikan tepuk tangan nih, seperti pengantin ya rasanya ya. Dari tadi laku bener Pendeta Emeritus ITW dengan Ibu. Dan sebetulnya memang Pendeta Emeritus Iwan itu adalah pendeta umat dari GKI Samanhudi. Tetapi selain itu nggak tahu gimana itu pendeta favorit dari Pasutri. Makanya tadi kalau Bapak Ibu lihat itu adalah paduan suara dari Pasutri GKI Samanhudi. Kesayangan, tentunya pendeta yang lain juga adalah kesayangan, tetapi mereka adalah pembimbing Pasutri yang biasanya memimpin kita di dalam retreat, di dalam acara-acara kita. Kami mengundang untuk keluarga inti untuk dapat maju ke altar. Mohon untuk bersiap-siap untuk seluruh rekan pendeta yang hadir pada hari ini untuk dapat berfoto bersama.
Dan tentunya juga untuk nanti jemaat-jemaat yang ingin berfoto bersama dengan Pendeta Emeritus Iwan dan Ibu Titi dan keluarga diberikan waktu sesudah prosesi keluar dari para hamba-hamba Tuhan, para pendeta. Termasuk diantaranya yang akan berfoto sesudah prosesi keluar komisi-komisi dan juga pasutri, dan tentunya jemaat yang ingin berfoto bersama dengan Pak Pendeta Emeritus ITW dan ibu dan keluarga. Dan ditambah dengan seluruh pelayan dan panitia ibadah pada hari ini. Apabila nanti ada anggota keluarga besar dari Pendeta Emeritus Iwan dan juga Ibu Titi, nanti sesudah prosesi juga akan diberikan kesempatan untuk berfoto ya. Oke, terima kasih. Ibu Titi boleh tetap di tempat ya Ibu ya. Nah, sekarang kita undang. Kami persilahkan untuk seluruh pendeta yang hadir pada malam hari ini. Kita bersyukur ya jemaat sekalian untuk para hamba-hamba Tuhan, pendeta yang begitu setia melayani kita umat-umatnya di GKI. Pendeta-pendeta yang melayani dan setia untuk melayani jemaatnya, ternyata bukan minggu saja, tapi minggu termasuk ya. Minggu juga melayani.
Baik jemaat sekalian, kita sudah sampai pada penghujung acara hari ini. Bersama-sama saya mengundang kita semua untuk berdiri, untuk menghantar prosesi keluar. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus yang telah memberikan kepada kita anugerah keselamatan dan hidup yang kekal. Juga kesempatan untuk Pendeta Emeritus Iwan Triwahyudi, semua pendeta dan hamba-hamba Tuhan, juga kita semua yang hadir pada malam hari ini menjadi saksinya yang hidup, mengabarkan Injil bagi orang-orang yang dipercayakan kepada kita. How great thou art, sungguh besar Kau Allahku. Jiwaku menyembahmu, sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Sungguh besar Kau Allahku, terpujilah nama Tuhan. Selamat malam saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Dan apabila ada yang belum mendapatkan makanan, tidak usah dengan kupon, bisa mengambil makanan Di ruang ibu dan anak. di ruang ibu dan anak. Dan untuk para hamba Tuhan, pendeta-pendeta bisa mengambil makanan di ruang Sekolah minggu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan makanan, tanpa kupon bisa mengambil makanan di ruang ibu dan anak. Dan untuk pendeta-pendeta silahkan mengambil makanan di ruang sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Perhatian untuk segenap majelis jemaat GKI Samanhudi untuk segera berkumpul di altar. Kita akan bersama-sama berfoto kembali dan juga untuk komisi-komisi dan juga Bapak Ibu yang hendak berfoto bersama dengan pendeta.